Saat ini kita akan mulaikan ibadah wanita kaum ibu Jemaat Gemim Getsemani Langsot Serongsong. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita bersyukur, memuji dan memuliakan Tuhan Allah kita dalam persekutuan sukacita ini dengan menyanyi PKJ nomor 2, Mulia, Mulia namanya. Tahbisan ibadah persekutuan wanita kaum ibu Jemaat Gemim Getsemani Langsot saat ini tertabislah di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Mari kita angkat pujian Tuhan Yesus setia. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Kami datang padamu ya Tuhan, karena Engkaulah yang berkuasa dan berdaulat dalam hidup kami. Kami menganggungkan Engkau Tuhan atas karya dan kuasa-Mu, serta kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sekalipun kami harus akui dalam menjalani hidup seringkali kami mengabaikan kebaikan dan pertolongan-Mu. Kami lebih fokus pada diri kami sendiri
dan mengabaikan sesama kami. Kekhawatiran dunia sering lebih mendominasi. Kuasa dosa sering menggoda dan menyeret kami ke jalan yang sesat. Ampuni kami Tuhan, ketika kami tidak menjaga citra diri kami sebagai umat yang percaya dan beriman kepadamu. Ampuni kami ketika dalam tutur kata, perbuatan, pikiran kami masih melenceng jauh dari kehendak firman-Mu. Tuhan, kami membutuhkan sentuhan dan karya Roh Kudus untuk membaharui hidup kami. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami dan kasihanilah kami, sebab hanya di dalam Engkau saja kami beroleh pengampunan dan kehidupan baru yang sejati. Amin. Kita sambut dengan menyanyi Bapa Engkau Sungguh Baik. Jemaat Tuhan, saat ini kita hendak membaca dan merenungkan firman-Nya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, saatnya bagi kami sebagai wanita kaum ibu jemaat Gemim Getsemani Lansot Sarongsong mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus, supaya firman-Mu kami pahami dan menjadikan firman-Mu suluh pada jalan kami. Amin. Jemaat, marilah kita membaca Alkitab yang diambil dari Kitab Perjanjian Baru, Markus 2 ayat 1 sampai 12. Pembacaan Alkitab diambil dari Kitab Markus 2 ayat 1 sampai 12 dengan judul Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke
adalah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja dan Juru Selamat dunia, yang telah setia memelihara hidup kita dalam melewati berbagai musim kehidupan. Meskipun akhir-akhir ini dunia digemparkan dengan pandemi COVID-19, namun satu hal yang pasti bahwa kasih setia Tuhan takkan pernah berkesudahan. Apapun keadaan kita sekarang ini adalah bukti kebesaran kasih Allah yang tak terbatas. Hidup yang kita jalani sekarang ini semakin menantang iman kita, semakin menantang iman percaya kita kepada Tuhan. Apakah kita akan sanggup bertahan dalam ketekunan untuk datang beribadah kepada Tuhan, memuliakan nama-Nya, merenungkan firman-Nya, dan mengalami kuasa-Nya yang menakjubkan, ataukah di tengah terpaan kesukaran yang kita hadapi ini justru kita berpaling daripadanya dan mundur dalam perjuangan hidup di dunia sekarang ini. Melalui bacaan kita saat ini dalam Injil Markus 2 ayat 1 sampai 12, kita melihat bagaimana perjuangan iman
yang melewati berbagai kesulitan dengan tidak mudah menyerah pada keadaan. Diceritakan bahwa ketika Yesus datang ke Kapernaum, maka ada begitu banyak orang dari berbagai kalangan secara antusias datang kepadanya untuk mendengarkan pengajaran firman dan memohon kesembuhan. Itu terjadi karena kehebatan Yesus dalam mengajar dan kuasa penyembuhan yang dilakukannya telah tersebar sehingga secara berkerumun orang datang sampai memenuhi rumah di mana Yesus berada saat itu. Dalam kerumunan orang yang banyak itu hadir juga ada 4 orang yang menggotong seorang yang lumpuh untuk dibawa kepada Yesus. Tetapi karena sesaknya pada banyak orang sehingga mereka tidak dapat masuk untuk membawa seorang lumpuh itu. Namun saudara-saudara, dalam keadaan yang sulit ini, mereka tidaklah mematahkan semangat mereka untuk terus berusaha agar supaya mereka dapat bertemu Yesus. Mereka mencari jalan keluar dan mereka mengambil cara dengan membongkar atap dari rumah itu dan menurunkan tiang supaya orang lumpuh itu dapat bertemu dengan Yesus. Dan kerinduan mereka adalah ketika bertemu Yesus, si lumpuh ini bisa mengalami kuasa penyembuhan. Dan hal ini dilihat oleh Yesus. Yesus melihat itu sebagai suatu tindakan iman yang luar biasa. Dan dengan penuh kasih, Yesus menyambutnya sambil berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Perkataan Yesus ini membuktikan akan keilahiannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang berkuasa mengampuni dan menyembuhkan. Inilah hal pertama yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang lumpuh itu. Sebab dalam konsep masyarakat Yahudi kala itu ialah bahwa penyakit yang diderita oleh manusia merupakan akibat dari dosa. Dan Yesus memahami akan hal itu. Karena itu terlebih dahulu Yesus mengatakan, "Dosamu telah diampuni," supaya sakit lumpuhnya pun disembuhkan. Akan tetapi perkataan Yesus mengenai pengampunan dosa itu telah mengundang kontroversi dan dipandang sebagai penghujatan kepada Allah oleh kalangan ahli Taurat saat itu. Sebab dalam pandangan mereka hanya Allah yang memiliki otoritas untuk mengampuni dosa manusia. Pola pikir para ahli Taurat beserta tuduhan dalam pikiran mereka diketahui oleh Yesus. Sebab Ia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Karena itulah dengan tegas Yesus mengkonfirmasikan keilahiannya sebagai anak manusia yang berkuasa mengampuni dosa. Untuk itulah Yesus datang ke dalam dunia supaya dunia diselamatkan dan dipulihkan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kuasa Yesus untuk mengampuni dan menyembuhkan orang sakit tidak dapat diingkari bahkan oleh para ahli Taurat pada waktu itu. Sebab telah nyata
mampu menggerakkan hati Yesus untuk bertindak dalam kuasa kasih-Nya yang ajaib. Orang lumpuh itu diperintahkan Yesus untuk bangun, angkat tempat tidur dan pulang ke rumah. Maka ia pun bangun, mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang banyak. Orang lumpuh itu mengalami pengampunan dosa dan kesembuhan dari kelumpuhannya. Kehidupan rohani dan jasmaninya dipulihkan oleh Tuhan, dan peristiwa ini membuat banyak orang berdecak kagum dan takjub, lalu memuliakan Allah, sebab hal yang sedemikian itu belum pernah dilihat. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kisah ini juga mengungkapkan pelayanan kasih yang hakiki. Sebab yang diceritakan bukan hanya seorang lumpuh, tetapi juga sekelompok orang atau 4 orang lainnya yang juga berperan dalam tindakan kasih kepada orang lumpuh tersebut. Dan inilah gambaran persekutuan dan pelayanan kasih yang di dalamnya terlihat jelas praktek konkret yang saling membantu, saling menopang, saling menanggung beban, dan bekerja sama satu sama lain sehingga membuahkan mujizat yang menakjubkan. Keempat orang tersebut melakukan tindakan kasih dengan tulus, tanpa tendensi apa-apa, atau dengan kata lain tidak mencari sanjungan ataupun penghargaan dari siapapun. Dengan penuh kreativitas yang dibarengi usaha keras, mereka berupaya untuk mempertemukan orang lumpuh itu dengan Yesus, sehingga terjadi pemulihan secara holistik. Demikianlah hal ini menunjukkan arti pelayanan yang sesungguhnya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai gereja yang berjuang di tengah perkembangan dan perubahan zaman sekarang ini, kita terpanggil untuk terus melaksanakan pelayanan kasih dengan memperhatikan sesama, saling memperlengkapi sesuai dengan karunia dan kreativitas masing-masing sebagai perwujudan iman, agar supaya banyak orang mengalami keajaiban kasih Allah dan memuliakan Allah melalui aksi nyata kita yang didasari pada kasih dan ketulusan hati. Dalam dunia sekarang ini, tak jarang kita melihat begitu banyak kesukaran, tangisan, dan kegentaran, apalagi ketika dilanda dengan pandemi COVID-19 atau virus corona. Hampir di semua tempat di seluruh lini kehidupan dalam berbagai aspek mengalami dampak serius dari pandemi COVID-19 ini. Apakah itu aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya? Ada banyak problematika yang muncul, bahkan bisa dikatakan ada yang sampai pada keadaan lumpuh tanda kutip maksudnya, di mana sudah tidak lagi bekerja, usaha tidak lagi berjalan, dan sebagainya. Dalam situasi inilah, sebagai gereja, kita tampil secara prima mengemban tugas panggilan
untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Agar supaya iman, harap, dan kasih kita tetap terpelihara sehingga tidak terjadi kelumpuhan. Seberat apapun tantangan dan beban dalam hidup dan pelayanan kita, teruslah berjalan bersama dalam iring-iringan umat Tuhan untuk saling menolong, saling membantu, dan bekerja sama menanggung beban. Ketika kita pun diizinkan ada dalam keadaan lumpuh saat ini, mari datanglah kepada Yesus Kristus, sebab hanya di dalam Dia ada kesembuhan dan pemulihan secara utuh. Biarlah kita menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah, tidak mudah pantang mundur, dan menjalani hidup dengan penuh kreativitas dan ucapan syukur. Kendati pun dunia bergoncang oleh berbagai prahara, biarlah iman kita semakin teguh, sebab kita punya Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan memulihkan kita. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita memberi persembahan, dan sambil kita memberi persembahan, kita menyanyi NKB nomor 197 ayat 1, Besarlah Untukku. Marilah kita berdoa. Hari demi hari kami lalui, kasih dan setia-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Maka patutlah kami selaku jemaat-Mu, bahkan wanita kaum ibu pemimpin Semani Langsor, bersyukur kepadamu ya Allah Tuhan. Ketika di sore hari ini kami boleh beribadah dan menikmati hadirat Tuhan, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan, tapi juga mengajar dan menasihatkan. Tuntun kami Tuhan, dan karuniakan kami hati yang mau selalu taat melakukan firman-Mu di segala situasi dan kondisi hidup yang Tuhan izinkan kami alami. Pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dan berkat-berkat Tuhan yang mengalir untuk kehidupan kami, biarlah menjadikan kami semakin teguh iman dan yakin bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru
selamat kami. Maka terimalah segenap ucapan syukur kami dan berkatilah persembahan kami ini untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya Allah Bapa Tuhan kami berdoa untuk jemaat Gemini Getsemani langsung, badan pekerja majelis jemaat, pelayan khusus, syamas penatua, guru agama dan pendeta, serta seluruh perangkat pelayanan, kiranya diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Begitupun kami berdoa untuk Komisi Pelayanan Wanita dan Ibu Jemaat, mulai dari Ibu Penatua Shirley Sutitbrowe. Tugas kerja pelayanan dan pengabdiannya diberkati oleh Tuhan. Tuhan pakai dia dengan luar biasa untuk boleh menjadi berkat bagi keluarganya dan bagi kami semua. Begitupun dengan komisi dan PPK serta seluruh wanita kaum ibu jemaat di Gemini Getsemani langsung ini. Anugerahkanlah kami hikmat dan kekuatan supaya setiap program dan rencana ke depan dapat kami lakukan dengan kerjasama yang baik sebagai tindakan iman yang luar biasa, sehingga dapat menunjukkan arti pelayanan yang sesungguhnya. Tuhan, menghadapi wabah virus corona, kiranya Tuhan memampukan kami dengan bijaksana menyikapinya dan berupaya mengambil bagian memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Tuhan, bagi mereka yang sakit, pulihkan dan sembuhkanlah. Bagi mereka yang bergumul oleh karena masalah rumah tangga dan tantangan kehidupan, hiburkanlah dan kuatkanlah iman mereka. Pulihkanlah bangsa kami dari pandemi COVID-19. Berkatilah dan lindungilah para dokter dan perawat yang berjuang untuk merawat mereka yang terpapar virus corona. Memberkati pemerintah dari pusat, provinsi, kota, kabupaten, sampai ke kelurahan. Terlebih khusus pemerintah di kelurahan langsung. Ibu Lurah Heni Sunda Beroding bersama seluruh perangkat kelurahan diberkatilah oleh Tuhan. Inilah doa dan harapan kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar gereja berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Jemaat undang berdiri. Kita menutup ibadah ini dengan menyanyi lagu Ibu-Ibu Tuhan.
Allah berkata, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.